Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi bikin apem Jawa rasa pandan. Ini enak banget teman-teman, empuk lembut tanpa telur. Dan di sini aku pakai santan instan aja. Rasanya udah gurih banget, enak banget, apalagi pakai santan kelapa murni. Cocok banget untuk ide jualan kamu. Ayo kita buat sama-sama. Nah, pertama kita siapin dulu tape singkong. Ini yang rasa manis. Maksudnya manis teman-teman. Kemudian kita tambahkan garam dan juga gula pasir. Untuk jumlah gula bisa sesuai selera aja. Oh iya, untuk tapenya itu sumbu tengahnya dibuang ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga tapenya ini lumat atau mencair ya teman-teman. Oke, biar gampang, selanjutnya kita siapin dulu santan sebanyak 900 ml. Ini kita tuang sedikit ya. Untuk santannya aku pakai kemasan 65 ml sebanyak 2 bungkus, kemudian dilarutkan dengan air hingga volumenya mencapai 900 ml. Dan untuk santannya ini boleh direbus dulu atau nggak direbus juga nggak apa-apa. Kalau aku di sini tanpa direbus ya. Nah, kalau udah mulus adonannya, selanjutnya kita tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Untuk tepung terigunya ini udah aku ayak sebelumnya ya teman-teman. Lanjut kita aduk dulu sebentar hingga rata. Lalu kita tuang santannya. Jadi untuk menambahkan tepung itu bertahap sama santannya ya teman-teman. Jadi sedikit tepung, kemudian sedikit santan ya. Lalu kita aduk, kemudian ini kita tambahkan tepung beras sebanyak 500 gram. Nah, untuk tepung berasnya kita tambahkan bertahap sekitar 3 tahapan ya teman-teman. Tujuannya biar gampang aja. Kemudian kita selang-seling dengan santannya. Begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Untuk semua tepung yang aku gunakan itu udah diayak sebelumnya. Tujuannya agar tidak bergerindil. Jadi nanti hasilnya mulus. Nah, ini kita tuang bertahap ya. Lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, untuk santan dan tepungnya udah selesai. Selanjutnya kita tambahkan ragi instan sebanyak 1,5 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer sekitar 5 menit ya. Tujuannya agar nanti hasilnya itu mengembang. Kalau misal mau diaduk-aduk juga nggak masalah. Dan di sini kita mixernya cukup pakai kecepatan rendah aja teman-teman. Kemudian kita tambahkan pasta pandan sekitar 1 sendok teh atau boleh secukupnya. Kemudian pewarna hijau tua dan coklat. Seperti biasa dikombinasikan agar warna hijaunya bagus. Dan kembali kita mixer hingga tercampur rata. Jadi untuk memixernya tadi sekitar 5 menit aja udah cukup teman-teman. Kalau udah, lanjut kita ratakan pakai spatula, aduk hingga ke dasar wadah, pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap. Nah, seperti ini. Agar lebih yakin lagi, selanjutnya siapin wadah dan saringan yang berbeda. Nah, ini kita saring dulu ya. Tujuannya agar adonannya mulus. Nah, seperti ini. Boleh bantu ditekan-tekan karena ini adonannya masih ada tepung yang mengendap gitu teman-teman. Oke, kalau udah adonannya seperti ini, jadi lebih kental. Oke, ini kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam hingga adonannya mengembang. Nah, kalau aku di sini sekitar 1 jam lebih ya teman-teman, nggak masalah, nggak apa-apa. Kita buka dulu plastik wrapnya. Kalau misal nih mau ditutup pakai serbet besi juga nggak apa-apa. Lanjut kita aduk-aduk hingga busanya ini hilang. Jadi kalau mengembang seperti ini, tandanya ragi yang kita gunakan itu masih aktif, masih bagus. Nah, adonannya seperti ini. Setiap kali kita mengambil adonan diaduk-aduk dulu ya. Lanjut kita panaskan cetakannya pakai api sedang. Setelah cetakannya panas, kecilkan api kompor. Kemudian kita oles rata dengan margarin seperti ini, agar nanti hasilnya nggak lengket. Oke, kalau udah kita tuang adonannya. Boleh 3/4 cetakan atau mau sampai penuh boleh. Nanti ketika dimasak ini akan mengembang ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tuang dulu. Oke, kalau udah selesai lanjut ditutup ya. Kita masak sekitar 7-10 menit atau hingga matang. Untuk api kompornya seperti ini. Nah, kalau udah matang, permukaannya akan kering. Bisa kita tes sentuh.
Nah, seperti ini teman-teman, udah tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya sudah matang. Hati-hati bagian bawahnya gosong, pastikan api yang digunakan kecil aja ya. Sering-sering dicek boleh. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget, mengembang bagus. Ini wangi pandan, walaupun pakai pasta juga udah wangi banget. Oke, lanjut kita masak untuk adonan yang lain, begitu seterusnya ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Dan setiap kali kita ingin memisahkan adonan itu harus banget diaduk dulu agar hasilnya bagus ya. Tuh hasilnya menul-menul banget, ini untuk tahapan yang kedua. Lakukan hingga selesai. Nah ini dia apem Jawa rasa pandannya udah jadi, udah selesai kita panggang semua. Di sini satu resep aku hasilnya sekitar 35 piece, ukurannya sedang ya teman-teman. Tuh hasilnya mulus, cakep banget, super empuk, lembut, seperti squishy nih teman-teman. Tuh ketika aku belah seratnya juga lembut banget, wangi banget. Jadi ini kuenya aku bikin siang hari ya teman-teman. Setelah besok paginya itu masih bagus, masih enak banget. Siang harinya juga masih enak. Jadi menurutku kuenya ini awet banget walaupun santannya nggak direbus, tapi tetap bagus hasilnya. Apalagi kalau direbus bisa lebih lama lagi. Kalau mau pakai santan instan boleh, santan kelapa murni juga boleh. Dua-duanya enak, tapi kalau ditanya lebih enak pakai santan dari kelapa murni ya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil, semoga suka. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.